strategi kami di pengawasan itu rencananya nanti untuk kedepannya itu lebih kepada melakukan pencegahan, salah satunya memberi himbauan kepada KPU. Sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Winda Sari Ayu di acara podcast Bawaslu Kota Dumai Ask the Expert. Baiklah Sobat Bawaslu, kali ini kita sudah kedatangan dua orang tamu yang mempunyai peran yang sangat penting juga di kantor Bawaslu Kota Dumai. Siapa mereka? Oke, di samping saya sudah ada dua orang staf Bawaslu Kota Dumai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Sobat Bawaslu, kita akan minta kepada tamu-tamu kita ini untuk memperkenalkan dirinya ya. Itu yang jilbab hitam, Mbak, namanya siapa? Kenalkan, saya Dwi Merdekawati, saya staf pengawasan di Bawaslu Kota Dumai. Nah, yang ini, yang di sebelah saya, yang jilbab warna saya nggak coklat. perlu memperkenalkan diri ya Bu, karena saya sudah terkenal di Bawaslu seluruh Riau. Orang semua tahu nama saya Sri Mardita Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi, staf pengawasan Bawaslu Kota Dumai. Masya Allah, siapa sih yang gak kenal dengan staf yang satu ini? Baik, Sobat Bawaslu sekalian, kita mau tanya-tanya dulu nih sama staf yang di samping saya ya. Mbak sudah berapa lama ya Mbak Tiwi jadi staf di bagian pengawasan? Saya di pengawasan itu tahun 2019, karena sebelumnya saya di 2018 saya di staf penindakan pelanggaran. Jadi 2019 sampai sekarang. Wah, saya ada di staf pengawasan. Berarti dari 2019 4 tahun ya? Ya, kurang lebih. 3 tahun, sudah 3 tahun, lumayan lama. Nah, bagaimana pula dengan teman kita yang pojok sebelah kiri, Mbak Dwinya, sudah berapa lama di bagian pengawasan? Saya di pengawasan ini dari 2020, karena sebelumnya dari 2017 sampai 2019 itu saya di keuangan. Oh, di keuangan. Jadi sudah masuk 2 tahun Iya, ya? 2 masuk tahun. 2 tahun. Sama-sama lama juga ya. Baik, sahabat Bawaslu sekalian, perlu diketahui bahwa di Bawaslu Kota Dumai ini untuk divisi pengawasan, Humas dan Hubal itu ada 5 staf. Ada 5 staf yang di divisi tersebut. Nah, kali ini kita hanya mengundang 2 orang sebagai perwakilan dari 5 orang staf tersebut untuk sharing-sharing terkait pengawasan. Sobat Bawaslu, untuk tema hari ini kita mengangkat tema tentang staf PHL Bawaslu Kota Dumai, siapkan kekompakan tim dalam memaksimalkan pengawasan pada pemilu serentak 2024. Baik, teman-teman staf ya, karena saya juga staf di sini, jadi saya panggil teman-teman aja ya, begitu. Kalau buat Dwi dan Tiwi gitu, pengalamannya itu yang dirasakan menjadi staf pengawasan di Bawaslu Kota Dumai itu seperti apa? Bisa dimulai dari Tiwinya? Saya dulu. Iya. Ya, tugas menjadi staf pengawasan itu nggak gampang ya, karena itu kami udah banyak di setiap tahapan tuh pasti kami ada pengalaman-pengalaman. Bahkan kami ada waktu itu di tahapan coklit. Kami ada pengalaman waktu itu menempuh jarak dari jalan umum ke jalan itu masuk perusahaan sawit, terus masuk ke dalam namanya daerah Guluala. Itu tuh kalau diperkirakan dari jalan besarnya aja menuju ke dalamnya itu sekitar 8 km. Nah, itu kami menggunakan sepeda motor, jalan becek waktu itu musim hujan. Wow. Itu musim hujan, kami pengawasan coklit ke daerah. Menurut saya itu yang terpencil, itu daerah terpencil yang pernah saya datangi. Oh. Itu saya yang paling berkesan. Terus masih banyak sih pengalaman dari pengalaman pengawasan kampanye, itu pengawasan di pencalonan misalnya langsung di kantor KPU tuh. Ya banyak lah pengalaman semenjak saya jadi staf pengawasan. Jadi saya lebih memahami apa itu sebenarnya pengawasan pemilu. Karena saya ada di staf pengawasan. Wah, tak usah dipertanyakan lagi kalau masalah loyalitas
staf pengawasan ini benar-benar sangat-sangat maksimal sekali ya Sobat Bawaslu. Ya itu saya pergi bersama nih. Oh. Waktu itu bersama Panwascam Sungai 9. Oh iya. Berarti itu di tahun 2020 waktu pemilihan wali kota Dumai ya. Kalau dengan Mbak Dwi sendiri macam mana pengalamannya ini selama kurang lebih 2 tahun ya? Ya sama dengan Tiwi tadi, kami melakukan pengawasan coklit waktu itu di daerah terpencil. Nah di situ nggak sia-sia juga kami menempuh jalan becek sampai hampir terjatuh, hampir lagi memang udah terjatuh ke lumpur-lumpur. Nah di situ kami membawa 2 temuan. Waktu itu ada salah satu PPDP-nya melimpahkan kerjaannya ke orang lain gitu. Nah itu pengalaman saya selama ini yang membawa hasil lah gitu. Sampai motor kita rusak ya Kak. Sampai motornya rusak. Sepatunya yang mulai dari kinclong gitu kan, jadi tidak berbentuk sepatu lagi biasanya. Karena musim. Oh iya. Nah jadi karena pokoknya nggak sia-sia lah kami turun jauh ke sana. Dan sebelumnya itu saya juga melakukan pengawasan coklit juga di daerah Pelintung sana. Di situ sama dengan yang di Bulala di Sungai 9 itu. Di daerah Pelintung itu memang daerahnya terpencil. Pas pula waktu itu kami mau ke TPS 14 itu kalau nggak salah di Pelintung. Jadi kami nggak sampai ke sana karena jalannya tuh menurun, jadi agak licin gitu. Nah jadi kami nggak sampai ke situ. Saat itu melakukan pengawasan di tahapan pencoklitan. Pencoklitan. Jadi memastikan apakah PPDP tersebut melakukan kerjanya sesuai dengan prosedur atau tidak. Dan kebetulan saat itu ada dugaan pelanggaran ya? Iya. Pelanggaran itulah PPDP melimpahkan pekerjaannya ke orang lain gitu. Harusnya kan tidak boleh seperti itu. Jadi saat itu benar-benar membawakan hasil lah ya, meskipun gak kondisi sia-sia. lapangan yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dilalui. Jadi namun nggak sia-sia kami jatuh gitu kan. nggak sia-sia aja. Iya benar-benar. Jadi kami bawa hasil gitu. Wah, mantap sekali nih, kita berikan aplausan dulu ya buat staf-staf Bawaslu Kota Dumai ini. Masya Allah. Nah, terkait strategi yang dilakukan oleh staf Bawaslu Kota Dumai ini dalam persiapan menghadapi tahapan yang akan dimulai, insya Allah nanti dalam beberapa bulan ke depan ini apa? Strategi kami di pengawasan itu rencananya nanti untuk kedepannya itu lebih kepada melakukan pencegahan. Salah satunya memberi himbauan kepada KPU, terus sosialisasi juga ke partai-partai agar mengurangi pelanggaran. Nah karena kan setiap tahapan itu pasti ada potensi pelanggarannya gitu. Seperti kalau ke KPU nanti kalau kita ngasih himbauan tuh paling nanti kan setiap tahapan tuh seperti ya, di awalnya tuh pembentukan ad hoc gitu. Seharusnya KPU itu merekrut mulai dari PPK, PPS sampai PPDP nanti sesuai dengan prosedur, jangan sampai terjadi kesalahan yang sebelumnya gitu. Karena kan sebelumnya itu masih ada beberapa calon PPK, PPS ataupun PPDP itu masih ada yang terlibat dalam partai politik gitu. Nah di situ kan kami juga di pengawasan ada melakukan verifikasi gitu kan, dari SK-nya, dari SK sebelumnya dan dari SK partai politik itu apakah dia terlibat partai atau tidak gitu. Nah di DPT gitu juga, di situ masih banyak potensi pelanggarannya. Jadi kami mengingatkan KPU lagi untuk lebih teliti dalam DPT, ada data ganda gitu kan, mensosialisasi ke partai politik agar nanti pas pendaftaran peserta pemilu ataupun pilkada nanti harus sesuai juga dengan aturan yang berlaku gitu kan. Dan untuk ke sosialisasi ke instansi, misalnya ke instansi-instansi yang ada pemerintah yang ada di Kota Dumai ini, kita lebih mengingatkan kembali agar netral dalam
pilkada ataupun pemilu nanti. Nah, kalau dengan Mbak Tiwi ya, Mbak Tiwinya sendiri bagaimana strateginya ini, persiapannya untuk memulai tahapan dimulai nanti bagaimana? Kalau menurut saya, kita tuh harus berkaca dari pengalaman pemilihan sebelumnya, seperti Pilgub 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020 udah kita jalani di 3 perhelatan. Kita harus berkaca dari pemilihan sebelumnya, mana yang baik kita teruskan, mana yang buruk kita tinggalkan, gitu kan. Contohnya, misalnya contohnya didapat tahapan DPT. Tahapan DPT itu kan tahapan yang paling krusial, yang nggak pernah ada habisnya. Masalahnya itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Karena memang dia tahapan DPT ini kan terus berlanjut gitu kan. Jadi itulah yang harus, maksudnya yang harus dimaksimalkan pengawasannya di DPT ini gitu. Itu contohnya untuk di DPT, di tahapan DPT ya. Nah, kalau untuk tahapan yang lainnya ada lagi nggak strategi laginya, misalnya di tahapan kampanye gitu? Ya pasti ada, karena semua tahapan ya itu ya perlu ini kan pengawasan yang melekat gitu, tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di kantor Bawaslu Kota Dumai ini ada 5 orang staf untuk di divisi pengawasan, humas, dan hubungan antar lembaga. Nah, jadi untuk kelima orang ini udah ada bagian-bagian tugasnya atau bagaimana? Bagaimana dengan cara pembagian tugasnya? Staf pengawasan itu kan ada 5 orang ya, tadi kan seperti yang Mbak sampaikan. Berarti kalau 5 orang itu kan teamwork ya, teamwork. Iya. Jadi walaupun kita berbagi tugas, misalnya di satu tahapan si A di tahapan DPT, si B tahapan kampanye, tahapan pencalonan, tapi itu tetap harus satu gitu. Harus sama-sama kompak, terus sama-sama diskusi. Kan nggak semua peraturan yang bisa kita hafalkan, misalnya kalau peraturan yang ini di mana ya gitu kan, kita bisa saling melengkapi gitu. Lebih banyak sharing gitu gitu sama teman kan, karena kita teamwork kan. Iya, benar-benar. Oke. Kalau untuk Mbak Dwi-nya sendiri bagaimana? Ya sama seperti yang Tiwi bilang tadi, memang kita nih 5 orang, tapi nanti di masing-masing orang itu ada bertanggung jawab masing-masing tahapan nanti. Tapi kita namanya tim. Nah, jadi kita lebih banyak berdiskusi nanti, dan nanti setiap tahapan itu kan ada regulasi masing-masing. Nah, setiap sebelum tahapan masuk, kita berlima membahas itu regulasi tersebut. Misalnya nanti masuk nih pemutakhiran data pemilih gitu kan, nanti kami bahas itu peraturan PKPU-nya ataupun perbawaslu nanti, atau surat edaran nanti gitu. Nanti kami bahas satu persatu gitu. Nanti apa nih potensi pelanggarannya, apa nih ini. Jadi satu jadinya gitu, satu pikiran nanti. Lebih banyak ya, seperti yang tadi juga ya, lebih banyak untuk sharing, jadi untuk menyamakan persepsi terhadap peraturan tersebut. Intinya dalam melakukan pekerjaan tersebut ya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, begitu ya Mbak Tiwi. Oke, nah apa ya upaya dari staf Bawaslu Kota Dumai, khususnya divisi pengawasan ini, untuk menjaga keprofesionalitasnya sebagai seorang staf? Untuk profesionalitas seorang staf harus tepat waktu, jangan jadi pemarah, terus berpakaian dengan tepat, juga jaga lisan, terus tawarkan bantuan kepada teman, terus jangan sembunyi dari kesalahan. Wah, ini benar-benar mantap sekali nih dalam menjaga keprofesionalitasnya. Nah, kalau untuk Mbak Dwi-nya sendiri bagaimana? Kalau menurut saya profesionalitas sebagai seorang staf itu lebih ke ini, bertanggung jawab atas kerjanya gitu. Nah, misalnya dikasih suatu tugas oleh pimpinan, misalnya Kordiv kita Pak Zulfan. Nah, jangan sampai melalaikan tugas yang diberi Pak Zulfan gitu. Nah, terus nanti pun misalnya nih Tiwi yang dikasih tugas, nah jadi saling membantu. Nah, bisa kita bilang apa yang bisa aku perlu bantu gitu. Profesional itu dijaga dengan teamwork, gitu ya. Kerjasama itu yang penting. Ya, benar. Nah, terkait untuk regulasi,
seperti yang kita tahu Sobat Bawaslu sekalian, bahwa kerja dari divisi pengawasan itu tidak lepas dari yang namanya regulasi kepemiluan. Nah, apa upaya dari staf Bawaslu untuk menguasai regulasi kepemiluan tersebut? Untuk memahami regulasi itu kan dalam perjalanan waktu terus ada yang dicabut, ada yang dihapus, ada yang diganti, pokoknya banyak ya gitu ya. Jadi kita harus mengetahui regulasi itu perubahan-perubahannya. Jadi memahaminya ya dengan ini ada 3. Lex superior, lex priori. Jadi kita harus memahami peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Terus ada lex spesialis, lex generalis. Kita harus memahami peraturan yang lebih khusus, mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Terus lex posteriori dan lex priori itu peraturan yang lebih baru, mengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Itu aja kita untuk memahami peraturan itu, karena kan banyak peraturan yang dicabut, yang dihapus gitu kan. Apalagi waktu pandemi ini banyak peraturan KPU, peraturan Bawaslu yang baru kan. Jadi kita harus bisa memahami itu gitu. Begitu. Kalau untuk Mbak Dwi sendiri bagaimana? Untuk menguasai regulasi kepemiluan itu kita lebih ini sih menurut aku, kalau setiap tahapan itu kan pasti ada regulasinya. Lebih sering membaca setiap regulasi tahapan tersebut. Nah juga kita juga harus lebih sering memantau, karena kan setiap regulasi itu pasti ada perubahan. Nah, jadi lebih sering memantau itu jaringan data informasi hukum setiap entah itu KPU, entah itu Bawaslu yang nanti. Nah, di situ kan di JDIH itu namanya, di situ kan ada tuh semua aturan-aturan yang ada. Nah, jadi aturan-aturan yang misalnya yang terbaru atau yang lama pun yang belum ada kita punya, kita print, kita baca, kita bahas satu divisi itu. Untuk lebih didiskusikan. Iya, karena kan kalau untuk baca sendiri kan nggak ini juga gitu kan. Kalau lebih sering diskusi itu kayaknya lebih masuk gitu. Jadi kita kan saling membagi masukan atau apanya gitu sih. Nah, Sobat Bawaslu, intinya upaya dilakukan oleh staf Bawaslu Kota Dumai untuk memahami regulasi itu yaitu membaca. Dengan membaca jadinya tahu regulasi kepemiluan tersebut. Jadi ketika melakukan pengawasan itu tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara staf dalam memaksimalkan pengawasan ketika tahapan yang berlangsung itu beririsan dan berbarengan? Kita kan tahu kan tahun 2024 nanti itu untuk di bulan 2 tanggal 14 Februari untuk pemilunya. Dan selanjutnya di bulan November itu untuk pilkadanya. Nah, misalnya tahapan itu kan berbarengan, beririsan. Bagaimana cara memaksimalkan pengawasan itu bagaimana? Boleh kita mulai dari Mbak Tiwi? Menurut saya sebagai staf ya dalam memaksimalkan pengawasan ini, yang pasti yang tadi itu profesionalitas kerja itu yang paling penting, karena percuma kalau kita paham regulasi, kita paham pengawasan, tapi kita tidak profesional. Itu yang penting, kita harus profesional. Baik. Kalau untuk Mbak Dwi sendiri bagaimana? Memaksimal pengawasan ya, lebih menjaga stamina untuk saya. Karena kan nanti pasti ada capeknya gitu kan. Terus juga nanti ya itu tadi, kita harus lebih sering membaca dan diskusi untuk memaksimalkan pengawasan tersebut. Ada tambahan dari Mbak Tiwinya? Ya, tambahan dari saya, memaksimalkan pengawasan itu kan nanti kan kami di tim pengawasan itu kan dibagi tugas masing-masing di setiap tahapan gitu. Jadi ya memaksimalkan ini kekompakan kerja gitu. Karena kita kan teamwork. Baik, Sobat Bawaslu, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Tiwinya dan Mbak Dwinya yang udah sharing-sharing nih terkait pengalamannya dengan menjadi staf pengawasan. Nah, lumayan lama, dari Mbak Tiwinya udah 3 tahun, Mbak Dwinya 2 tahun.
Nah, baik Sobat Bawaslu sekalian, untuk kedepannya dan di segmen kedepannya maksud saya, kita akan mengupas hal-hal yang baru lagi terkait dengan kepemiluan. Jadi jangan lupa untuk share, like, and comment YouTube kita yaitu Dumai Bawaslu TV. Oke, Sobat Bawaslu sekalian, saya dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.